Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi min al-anbiya wal mursalin sahabat wa qarabat wa tabi'in tabi'in bi ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi kitab Syekh Ibrahim bin Musa al-Lakhami asy-Syadili. إلى جميع مشايخنا ومعلمنا ومدرسنا اللهم سخر لنا الفاتحة. أعوذ بالله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Aliin, dan dari Sayyidina Ali, beliau berkata, ya hamalatal ilmi i'malu bihi fa innal alima man alima thumma amilah wa wafaqa ilmuhu amalahu. Ya hamalatal ilmi, wahai orang-orang yang membawa ilmu, i'malu bihi, amalkanlah oleh kalian bihi terhadap ilmu itu. Fa innal alima, karena orang yang sesungguhnya orang yang alim, man adalah orang alima yang tahu siapa man, summa amila kemudian mengamalkan siapa man itu. Wa wafaqa, dan selaras ilmuhu apa ilmunya, amalahu dengan perbuatannya. Itu orang yang alim. Orang yang alim adalah orang yang ilmunya sejalan dengan perbuatannya. Wa sayakunu, dan akan ada aqwamun beberapa kaum, yahmaluna al-ilma, ialah memiliki siapa mereka al-ilma akan ilmu, namun la yujawizu tarakiyahum, tak sampai melewati apa ilmu tarakiyahum akan kerongkongan mereka. Akan ada suatu kaum, kata Sayyidina Ali, nanti yang mereka pandai akan ilmu, akan tetapi ilmu itu tak sampai melewati kerongkongan mereka, hanya di mulut. Fir riwayah, dia ilmunya. Katanya hadis yang sebelumnya itu, jadilah kepada ilmu itu sebagai ra'in, bukan rawin, penjaga ilmu, bukan periwayat ilmu. Tukhalifu sariratuhum ala niyatahum, yang menyelisihi apa hati mereka, ala niyatahum akan tindakan mereka, akan yang tampak dari mereka. Wa yukhalifu ilmuhum amalahum, dan membedai atau menyelisihi apa ilmu mereka, amalahum akan perbuatan mereka. Yaquduna, duduk siapa mereka, hilakon akan beberapa hilqah, yubahi, yang saling membanggakan, ba'duhum sebagian mereka ba'dan dengan sebagian yang lain, saling membanggakan ilmunya, membuat jalsah, membuat majelis yang saling membangga-banggakan ilmu. Hatta sehingga innar rajula, sungguhnya seorang laki-laki, la yaghdabu, niscaya sungguh marah siapa rajul itu, ala jalisihi akan temannya rajul. Marah kenapa? Ayajlisa, kepada duduk siapa jalis, ila ghairihi, kepada lainnya rajul. Wa yada'ahu, kemudian meninggalkan siapa rajulhu, kepada jalis. Sehingga orang-orang yang seperti ini akan marah seandainya ada jemaahnya satu pergi meninggalkan mereka, malah duduk di majelis yang lain. Marah karena belajar ilmu ingin istijlabi, apa istilahnya itu ya, istijlabi wujuhin nas, menarik wajah-wajah manusia, menarik perhatian manusia ya. Itu tujuan mencari ilmu. Ulaika, adapun mereka, latas untu, ialah tidak naik, a'maluhum apa amal-amal mereka, tilka yang itu, tak naik ilallahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Wa Ibnu Mas'udin, dan dari Ibnu Mas'ud, kunu lil ilmi ru'atan wa la takunu lahu ruwatan. Jadilah kalian lil ilmi akan ilmu ru'atan, ialah penjaga, wa la takunu, dan
dan jangan jadi sebagian lahu terhadap ilmu ruwatan ialah periwayat. Jangan cuma pandai menceritakan ilmu, tapi jaga ilmunya itu. Dengan cara apa menjaga ilmu? Dengan cara diamalkan. Jadi jangan cuma pandai menceritakan ilmu, meriwayatkan ilmu, tapi jadilah penjaga ilmu. Fa'innahu, karena sungguhnya ilmu qad yur'a ialah dijaga, kadang dijaga apa ilmu, atau yur'awa, dijaga apa ilmu, wala yurwa, dan tidak diriwayatkan. Jangan cuma diriwayatkan, tapi waqad yurwa wala yur'awa, kadang diriwayatkan apa ilmu wala yur'awa, dan tapi tidak dijaga. Sehingga jadilah kalian penjaga ilmu, bukan periwayat ilmu. Penjaga ilmu itu maksudnya amalkan, jangan cuma sampaikan. Wa Nabi Darda, dan dari Abi Darda, la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Tidak ada siapa kamu taqiyan jelah bertakwa hatta takuna aliman, sampai kecuali ada siapa kamu aliman ialah orang yang alim. Kalian itu tidak akan takwa kecuali sudah alim. Wala takunu bil ilmi jamilan, dan tidak ada siapa kamu bil ilmi, sebab ilmu jamilan ialah indah, hatta takuna bihi amilan, kecuali ada siapa kamu bihi dengan ilmu amilan ialah mengamalkan. Wa anil Hasan, dan dari Imam Hasan Al-Basri, al-alimu, adapun orang yang alim, alladzi adalah orang wafaqu ilmuhu amalahu, yang sejalan apa ilmunya dengan perbuatannya. Wa man khalafa ilmuhu amalahu fadzalika rawiyatu hadisin, barang siapa yang menyalahi apa ilmunya kepada perbuatannya, fadzalika, maka adapun hal tersebut, rawiyatu hadisin, hanyalah meriwayatkan hadis, meriwayatkan perkataan saja. Sami'a syai'an, mendengar siapa orang syai'an akan sesuatu, faqalahu, kemudian menyampaikan kepada saya itu, tak sampai mengamalkan. Jadi ilmunya tak sampai ke hati, cuma sampai kerongkongan, tak melewati kerongkongannya ya. La yujawizu tarakiyahum. Wa qala Tsawri, dan berkata siapa Sufyan Ats-Tsauri, al ulama, adapun ulama, idza alimu amalu, apabila melakukan, apabila tahu alim siapa mereka, amalu, maka akan mengamalkan siapa mereka, akan mengamalkan ilmu. Ulama itu orang yang tahu kemudian mengamalkan. Fa idza amalu, dan ketika telah mengamalkan siapa mereka, syughilu, mereka akan disibukkan dengan pengamalan itu. Fa idza syughilu, dan ketika mereka sibuk mengamalkan ilmu, fuqidu, mereka akan bersembunyi. Fa idza fuqidu, dan ketika mereka bersembunyi, tulibu, maka mereka akan dicari orang. Mereka uzlah. Orang ketika banyak ilmunya itu akan mengamalkan. Orang ulama itu adalah orang yang punya ilmu kemudian diamalkan. Ketika seluruh ilmunya diamalkan, maka orang ini akan sibuk dengan pengamalan ilmu. Ketika dia disibukkan dengan itu, dia akan tertarik untuk uzlah. Karena salah satu tuntutan ilmunya adalah uzlah. Ketika mereka uzlah, fuqidu, terhindar dari manusia, mereka akan dicari. Faidatul ibu, dan ketika mereka dicari, harobu, mereka lari, tak mau, sudah tak mau lagi ya. Wa anil Hasan, dan dari Hasan Al-Basri, qala, berkata siapa Imam Hasan, alladzi yafuqu an-nasa fil ilmi jadirun ay yafuqahum fil amal. Alladzi, adapun orang, yafuqu, yang unggul, siapa alladzi, an-nas, akan manusia, fil ilmi, di dalam ilmunya. Siapa orang yang dianggap unggul di bidang ilmu, jadirun, adalah orang yang berani, ayyafuqah, untuk mengungguli siapa jadirhum, kepada manusia, fil amali, di dalam perbuatannya. Orang dianggap lebih alim dibandingkan orang lain, orang dianggap unggul ilmunya dibanding orang lain, kata Hasan Al-Basri, ketika dia berani mengamalkan ilmunya. Kalau cuma tahu dan cuma meriwayatkan, itu masih belum dianggap fauqan nas. Orang dianggap mengungguli orang lain apabila dia berani mengamalkan ilmunya. Wa anhu, dan dari Hasan Al-Basri, fi qaulillahi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, wa limtum ma lam wala abaukum, dan diberitahu kepada kalian ma akan sesuatu, lam ta'lamu, yang kalian tak tahu, antum, yaitu kalian, wala abaukum, dan juga nenek moyang kalian. Berkata apa Hasan Basri? Qala, berkata,
Hasan al-Basri, ulimtum fa'alimtum walam ta'malu. Ulimtum, kalian diberitahu, fa'alimtum, kemudian kalian tahu, akan tetapi walam ta'malu, kalian tak mengamalkan. Kalian diberitahu oleh Allah dan kalian tak, kemudian kalian tahu, akan tetapi kalian tak mengamalkan itu. Fa wallahi ma dzalika bi ilmin, fa wallahi maka demi Allah, ma tidak ada dzalika, adapun itu, bi ilmin, ialah ilmu. Wa qala Ats-Tsauri, dan berkata siapa Ats-Tsauri, al ilmu yahtifu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahala. Al ilmu, adapun ilmu, yahtifu, ialah berbisi apa ilmu, bil amali, agar diamalkan, fa in ajabahu, apabila menjawab siapa orang hu akan ilmu, maka itu bagus, wa illa, kalau tidak, irtahala, maka akan pergi ilmunya. Ilmu itu akan selalu berbisi kepada pemiliknya agar dia diamalkan. Jika dibalas, artinya jika diamalkan itu baik, tapi kalau tidak diamalkan, maka ilmu itu akan pergi dari orang itu, hilang ilmunya kalau tidak diamalkan. Wa hadza, adapun ini tafsiru makna kaunil ilmi, adalah pengertian dari maksud perkataan al ilmu huwa alladhi yalju ilal amal. Al ilmu, adapun ilmu, adanya ilmu, huwa adalah sesuatu, alladhi, ilmu, yulji'u yang menarik apa, alladhi ilal amali, akan perbuatan. Ini yang dimaksud dengan perkataan al ilmu huwa alladhi yulji'u ilal amal. Ilmu adalah sesuatu yang menarik seseorang untuk mengamalkan. Ilmu adalah sesuatu yang memaksa pemiliknya untuk mengamalkan. Artinya kalau orang sudah belajar suatu ilmu apapun itu, maka orang yang belajar ini oleh ilmunya akan dipaksa untuk mengamalkan itu. Sehingga carilah ilmu, meskipun pada awalnya dia mencari ilmu dengan tujuan duniawi, tapi yang dia cari adalah ilmu-ilmu ukhrawi. Pada akhirnya ilmu-ilmu ukhrawi itu akan mengajak orang ini untuk mengamalkan ilmu ukhrawi tadi, yang awalnya lid dunya kemudian menjadi lil akhirah. Ya, pelajari saja ilmu itu, karena ilmu itu akan selalu terus berbisi. Al ilmu yahtifu bil amal. Ilmu itu akan terus berbisi agar diamalkan. Kita belajar tasawuf misalnya, kita belajar akhlak, padahal akhlak kita misalnya tidak baik. Pada akhirnya maka ilmu kita ini yang menarik kita untuk mengamalkan akhlak kita. Kita belajar fikih misalnya karena ingin diundang orang. Kita belajar agar alim, tujuannya agar terkenal. Sudah ada apa-apa. Tujuan awal itu begitu, tidak apa-apa. Karena pada akhirnya ilmu yang kita peroleh, ilmu yang kita dapat dari hasil belajar itu akan memaksa kita untuk mengamalkan ilmu itu. Kalau ilmu yang kalian belajari baik, nah, ilmu itu akan memaksa kita untuk berbuat baik. Tidak lagi hubbud dunya pada akhirnya, tapi hubbul akhirah, karena ikut ilmu itu. Wa qala Asy-Sya'bi, dan berkata siapa Imam Asy-Sya'bi, kunna nasta'inu, ada siapa kami, nasta'inu ialah minta tolong, ala hifdzil hadisi, untuk menjaga hadis, bil amali bihi, minta tolong bil amali, kepada mengamalkan bihi, terhadap hadis. Kata kita Asy-Sya'bi, cara kami untuk menjaga hadis adalah dengan cara mengamalkannya. Seandainya hadis ini tidak diamalkan, hilang hadis ini. Wa mithluhu, dan ialah sama dengan Asy-Sya'bi, Waqi' ibnu al-Jarrahi, siapa Imam Waqi' bin Jarrah. Wa Ibnu Mas'udin, dari Imam Ibnu Mas'ud, laisal ilmu an kathratil hadis, innamal ilmu khasyatullah. Tidak ada apa ilmu ialah karena banyaknya berbicara, adapun ilmu itu adalah khasyatullah, takut kepada Allah. Wal atharu fi dzalik fi hadzal nahwi katsiratun, adapun asar-asar dari sahabat fi hadzal nahwi, yang semisal ini, katsiratun, adalah banyak. Wa bima, dan dengan sesuatu, zikir yang telah disebutkan apa ma, yatabayyanu, menjadi jelas, al jawabu, apa jawab, anil iskalis tsani, dari kritik yang kedua, dari sanggahan yang kedua. Sanggahan yang kedua itu kan Imam Asy-Syatibi punya pemikiran bahwa orang yang
sudah sampai ilmunya sudah sampai derajat ketiga, yaitu derajat di mana ilmunya sudah menjadi sifat yang melekat, menjadi karakter, maka ilmu itu akan menghalangi pemiliknya untuk berbuat maksiat, menghalangi pemiliknya untuk berbuat buruk. Namun kritiknya dua. Yang pertama, kalau orang yang berilmu punya sifat demikian, dijaga ilmu, maka mereka sama dong dengan Nabi, begitu. Padahal banyak orang-orang alim yang berbuat maksiat. Itu kritik pertama. Kritik kedua, banyak sekali ayat-ayat atau hadis-hadis yang mencaci tentang ulama ussu. Istilah ulama ussu ini berarti ada orang alim tapi berbuat maksiat. Kata Asyadibi, kalau orang sudah alim dan ilmunya sudah melekat di tubuhnya, artinya sudah menjadi karakter, maka orang itu tidak akan menyalahi ilmunya, tidak akan berbuat maksiat artinya. Cuma dikritik seperti tadi itu. Maka dijawab lagi oleh Asyadibi, jawabannya yang tadi itu. Mungkin saja orang itu belum sampai pada derajat yang ketiga, itu yang pertama. Mungkin saja orang itu melanggar karena semata-mata melawan ilmunya karena semata-mata dia lalai. Atau yang ketiga, dia melawan ilmunya karena ingin melawan, bukan karena faktor lain, karena mujarradul inad, mengingkari ilmunya. Nah, dengan jawaban-jawaban itu, maka sanggahan yang kedua sudah terjawab. Fa inna ulama as-su'i, karena sungguhnya ulama as-su'i itu humul ladzina, adalah orang-orang ya la ya'maluna bima ya'lamun, yang tak mengamalkan apa yang mereka ketahui. Wa idza lam yakunu kadzalik, dan apabila tidak ada siapa mereka kadzalika, ialah demikian, artinya tak mengamalkan, artinya apabila mereka tak mengamalkan apa yang mereka ketahui, falaisu, maka tidak ada siapa mereka fil haqiqati, pada kenyataannya, minar rasikhina fil ilmi, adalah orang-orang yang sudah rusuh, sudah mendalam di dalam ilmunya. Kalau ada orang berilmu tapi masih suka menyalahi ilmunya, suka melawan ilmunya, perbuatannya tak sama dengan ilmunya, ya dapat disimpulkan fil haqiqah laisa minar rasikhina fil ilmi, pada kenyataannya dia bukan orang yang sudah rasikhun fil ilmi, bukan orang yang mendalam ilmunya. Wa innama, hanya sanyahum, adapun mereka, ruwatun, hanyalah orang yang suka bercerita ilmu. Wal fiqhu fima rawau amrun akharu, adapun fikih fima dalam sesuatu rawau yang mereka riwayatkan, amrun akharu, adalah hal lain, bukan yang ada dalam jiwanya, tapi itu hal lain. Kalau fikih sudah menjadi jati diri, ya tidak mungkin. Tapi kalau fikih itu hanya sebatas ilmu yang dipelajari, bukan ilmu untuk diamalkan, ya niscaya dia cuma sebagai ruwat, sebagai perawi saja. Jadi memposisikan fikih hanya sebagai ilmu yang dipelajari, bukan untuk diamalkan. Au mimman, atau termasuk orang ghalaba yang mengalahkan alaihim atas mereka, hawan, apa hawa nafsunya, ghatta, yang telah menutupi apa hawa itu, alal qulubi, akan hati-hati mereka, wal iyaz, dan mohon jauh billahi terhadap Allah. Ala annal musabarata, berdasarkan bahwa sungguhnya tekun, ala talabil ilmi, untuk mencari ilmu, wat tafaqquha fihi, dan sesungguhnya memahami fihi, terhadap ilmu, wa adamal ijtizai, dan tidak mencukupkan bil yasiri, kepada sedikit minhu, dari ilmu, ya jurru, ialah mengantarkan apa dalik ilal amali, untuk mengamalkan bihi, terhadap ilmu, wa yulji'u, dan memaksa apa dalik ilaihi, terhadap amal, kama taqaddama, sebagaimana telah lalu bayanuhu, apa penjelasannya. Orang yang tekun belajar ilmu, orang yang berusaha memahami ilmu dan tidak hanya mencukupkan kepada ilmu yang sedikit, maka ilmu itu akan memaksa pemiliknya untuk mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Wahwa, adapun pernyataan Asy-Syatibi ini, makna qaulil Hasan, ialah semakna dengan pernyataan Imam Hasan, kunna natlubul ilma lid dunya fajarrana ilal akhirati,
Kunna ada siapa kami natlubul ilma ialah mencari ilmu lid dunya karena tujuan dunia. Fajarrana kemudian memaksa atau menarik apa ilmuna kepada kami ilal akhirati menuju akhirat dulu, kata Imam Hasan. Saya ini mencari ilmu tujuannya duniawi. Tapi setelah ilmu itu banyak saya miliki, malah ilmu ini menarik saya ke tujuan akhirat. Dulu tujuannya duniawi, tapi ilmu-ilmu yang saya pelajari ini malah menarik saya, memaksa saya menuju akhirat, menuju Allah. Tidak duniawi lagi orientasinya. Wa an Ma'mar, dan dari Ma'mar, annahu sungguhnya qala berkata siapa Ma'mar. Kana yuqalu, ada yuqalu ialah dikatakan. Man talabal ilma li ghairillahi, barang siapa yang mencari ilmu karena selain Allah, ya'ba alaihi ilmu, maka akan menjaga atas orang itu alilmu apa ilmu, hatta yusayyirah, sehingga mengubah apa ilmuhu kepada orang ilallahi kepada Allah. Barang siapa yang belajar ilmu karena selain Allah, maka ilmu itu akan terus menjaganya sehingga ilmu itu akan mengajak orang ini menuju Allah. Pelajari ilmu tidak apa-apa meskipun pada awalnya li ghairillah. Wa an Hubaib bin Abi Thabit, dan dari Hubaib bin Abi Thabit, talabna hadzal amra, saya mencari hadzal amra akan hal ini. Walaysa lana, dan tidak ada lana bagi kita fihi di dalam hadzal amra niyatun, apa niat. Akan tetapi summa kemudian ja'ad datang an niyatu, apa niat, ba'du setelah itu. Kami mempelajarinya tak punya niat apa-apa, cuma kemudian niat itu datang setelah banyak ilmunya. Wa anis Tsauri, dan dari Imam As-Tsauri, qala berkata siapa As-Tsauri, kunna natlubul ilma, ada siapa kami natlubul ilma lid dunya, mencari ilmu siapa kami lid dunya karena tujuan dunia. Fajarrona, tapi kemudian menarik apa ilmuna kepada kami ilal akhirati menuju akhirat. Wa huwa, adapun qaulus Tsauri ini, makna qaulihi adalah semakna dengan perkataan Tsauri fi kalamin akhar, di pembahasan yang lain. Kuntu aghbitu, kata Tsauri, kuntu ada tu siapa saya, aghbitu itu senang saya, ar-rajula kepada laki-laki, yujtama wa haulahu, yang dikelilingi haulahu apa sekitarnya rajul, wa yuqtabu, dan ditulis anhu siapa rajul. Saya dulu senang ketika melihat seseorang itu dikelilingi orang lain dan ditulis biografinya, ditulis. Saya senang melihat orang-orang yang seperti ini dulu itu. Akan tetapi falamma ubtulitu bihi, akan tapi ketika diuji siapa saya bihi dengan hal itu, dengan dikelilingi orang, diuji dengan banyak ditulis orang sejarahnya misalnya, wadattu, kemudian lebih senang siapa saya, anni kepada sungguhnya saya, najautu minhu, selamat tu siapa saya, minhu dari dalik, kafafan karena cukup, atau ya karena cukup, la alayya walali, baik yang tidak yang memberatkanku dan tidak yang menguntungkanku. Tapi ketika saya merasakan hal itu, kok saya lebih ingin menghindari itu. Kalau dulu saya senang melihat orang yang di banyak penggemarnya, ya, senang melihat orang yang banyak ditulis tentangnya. Cuma ketika saya diuji dengan hal-hal seperti itu, kata Ats-Tsauri, saya lebih suka selamat dari yang seperti ini, lebih suka tidak seperti itu. Jadi saya dulu mencari ilmu karena tujuannya hal seperti itu. Ketika ilmu itu banyak, saya lebih suka tidak seperti itu. Mencari ilmu ingin terkenal awalnya, ingin banyak fan-nya. Tapi kemudian ketika ilmunya banyak, malah dia lebih senang untuk menyendiri. Tak seperti itu. Wa an Abi Al-Walid At-Tayalisi, qala berkata siapa At-Tayalisi, sami'tu Ibnu Uyainah, mendengar siapa saya kepada Ibnu Uyainah, mundu aktsara min sittina sanatan, sekitar lebih dari 60 tahun, yaqulu berkata siapa Ibnu Uyainah, talabna hadzal hadis li ghairillah fa'aqabana Allahu ma tarawna, saya mencari kepada hadis ini tujuannya li ghairillah karena selain Allah,
Tapi fa'aqabah, maka menyiksa siapa Allah, menyiksa kepada kami Allah, membalas kepada kami Allah siapa Allah, ma dengan sesuatu tarona yang kamu lihat sekarang ini. Dulu saya mencari hadis, mencari ilmu itu karena selain Allah, tapi oleh Allah kemudian saya diganjar dengan keadaan saya yang seperti sekarang ini. Lebih sudah tidak hubud dunya lagi. Wa qala Hasan, dan berkata siapa Imam Hasan, qad talaba, sungguh mencari aqwamun, siapa suatu beberapa kaum, mencari al-ilmah, akan ilmu, ma aradu bihi, yang ma aradu yang tak bermaksud siapa mereka kaum bihi dengan ilmu Allah, akan Allah, wa ma dan juga tidak indahu yang di sisi Allah, wa famazala bihim, dan senantiasa bihim siapa mereka, hatta aradu, sehingga bermaksud siapa mereka bihi dengan ini Allah, kepada Allah, wa ma indahu, dan sesuatu yang di sisi Allah. Ini buktinya ilmu itu, ketika ilmu itu datang ke seseorang, maka ilmu akan menjaganya, kata Asy-Syatibi. Ilmu itu kalau orang itu kalau sudah rasikhun fil ilmi, maka ilmu itu akan yang menjaganya. Jadi tidak ada urusan tujuan awal mencari ilmu itu apa, tidak ada urusan. Karena ketika ilmu itu masuk dan orang itu rasikh, mendalami ilmu itu, maka ilmu ini akan menjadi filter yang akan menjadi tameng, menjadi penjaga atas orang itu untuk melakukan hal-hal jelek. Ini buktinya banyak cerita. Banyak orang yang awalnya mencari ilmu itu aradu li ghairillah, tujuannya karena selain Allah. Tapi ketika mereka mendapatkan ilmu itu, malah mereka berpaling ke jalan yang lurus karena ilmunya. Fahada, adapun ini aidan juga mimma adalah sesuatu ya dulu yang menunjukkan apa ma'ala sihhati ma taqaddama, akan kebenaran pernyataan yang telah lalu. Faslun, wa itasadda, dan menghadap, an-nadru huna, apa pembahasan huna di sini, fi tahqiqi hadhil martabati, untuk memperjelas tingkatan yang ini. Wa ma hiya, dan adapun apa hiya ialah hadhil martabah, apa yang dimaksud martabah itu. Wal qawlu fi dzalika 'ala al-ikhtisar annaha amrun batinun. Wal qawlu, adapun pembahasan fi dzalika tentang hadhil martabah, al-ikhtisar secara ringkas, anna sungguhnya hadhil martabah amrun batinun adalah urusan batin, tak jelas. Bahwa adapun amrun batinun, alladhi adalah sesuatu, ubirah yang diungkapkan anhu untuk alladhi bil khasyati, apa khasyah. Ilmu inilah yang kemudian disebut khasyah fi hadis Ibnu Mas'ud, di dalam hadisnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu bilang, laisal ilmu an kasratil hadis, innamal ilmu khasyatullah. Ilmu itu bukan karena kita banyak meriwayatkan ilmu, tapi ilmu itu adalah ilmu yang khasyatullah, ilmu yang menyebabkan kita takut kepada Allah. Itu ilmu. Jadi ilmu itu bukan karena kita banyak banyak referensi ya, banyak koleksi riwayat di sini, tapi ilmu itu adalah ilmu yang menyebabkan khasyatullah. Wa waraji'un ila ma'nal ayat, adapun hal ini, adapun amrun batinun ini kembali kepada pengertian ayat. Wa anhu, dan atas alladzi ubbira, diungkapkan fil hadis, di dalam hadis, fi awwali ma yurfa'u minal ilmi, di dalam sesuatu yang akan diangkat apa ma minal ilmi, dari ilmu, al khusyu', apa khusyuk. Dan ilmu ini juga di hadis lain dibahasakan dengan kata khusyuk, dengan kata khusyuk. Wa qala Malik, dan berkata Syekh Malik, laisal ilmu, tidak ada apa ilmu bi kasratir riwayat, itu karena banyaknya meriwayatkan. Walakin nawakan, tapi sungguhnya ilmu, nurun adalah cahaya, ij'alu yang menjadikan aku kepada nur Allah syaitan Allah fil qulub, di hati. Wa qala aidan, dan berkata Syekh Malik aidan juga, al hikmatu wal ilmu, adapun hikmah dan ilmu, nurun adalah cahaya, yahdi yang menunjukkan bihi dengan cahaya itu Allah syaitan Allah man kepada orang yasha'u yang berkehendak syaitan Allah. Walaysa, dan tidak ada apa ilmu itu bi kasratil masail, karena banyaknya masalah yang kita kuasai. Menguasai masalah fikih 100 masalah fikih,
menguasai beberapa masalah nahwu, menguasai beberapa masalah sorof, menguasai beberapa masalah ilmu. Bukan itu yang dimaksud ilmu. Yang dimaksud ilmu itu apa? Walakin akan tetapi alaihat ialah atas ilmu alamatun dhahiratun, adapun tanda yang jelas. Wahwa adapun tanda yang jelas itu at-tajafi an daril ghurur, menghindar dari rumah tipuan ini yaitu dunia, wal inabatu dan menuju ila daril khulud, kepada rumah yang kekal yaitu akhirat. Tandanya ilmu adalah menghindar dari urusan dunia menuju urusan akhirat. Bukan karena kita banyak tulisan, bukan karena kita banyak meriwayatkan, bukan karena kita banyak menguasai fan ilmu, bukan. Kalau itu dikuasai tapi tak mengantarkan kepada khasyatullah, itu bukan ilmu. Wadzalika, adapun hal tersebut, ibaratun adalah ungkapan anil amali bil ilmi, dari mengamalkan terhadap ilmu, min ghair mukhalafatin, tanpa menyalahinya. Wa ma tafsilul qauli adapun memperinci pembahasan ini, fihi di dalam al-qauli fil ilmi, pembahasan tentang ilmu, falaisa maka tidak ada adapun ini maudhi'u dzikrihi, ialah sesuai untuk membahasnya. Wa fi kitabil ijtihadi, dalam kitab ijtihad, minhu dari ilmu, tarafun adapun bagian, farajihu maka rujuklah olehmu, pelajari olehmu kepada kitabul ijtihad, in syi'ta, kalau kamu ingin. Wabillahi taufik. Al-muqaddimah at-tasi'ah, muqaddimah yang ke-9. Minal ilmi, ialah termasuk dari ilmu, ma hadapun sesuatu, hadapun ma min sulbil ilmi adalah inti ilmu. Wa minhu, dan ada sebagian ilmu itu, ma hadapun sesuatu, huwa adapun ma mulahul ilmi adalah hiasan ilmu. Jadi ilmu itu punya dua. Ada yang menjadi inti ilmu, ada yang menjadi hiasan ilmu saja. La min sulbihi, bukan intinya ilmu. Wa minhu, dan termasuk ilmu juga ma adapun sesuatu, laisa min sulbihi wala mulahihi, bukan inti, bukan hiasan. Apa itu nanti dijelaskan. Fahadi, maka adapun semuanya ini, salah satu aksamin, ada 3 bagian. Bagian yang pertama, al-qismul awwalu wal aslu wal mu'tamadu, adalah asal, wal mu'tamadu dan sesuatu yang dijadikan pedoman. Walladhi, dan sesuatu, alaihi yang ialah atas alladhi, madarut talabi, adapun inti dari perintah, adapun titik tekan dari perintah tolabul ilmi itu. Jadi yang disebut tolabul ilmi itu adalah sulbul ilmi, yang suruh cari, ya. Wa ilaihi, dan terhadap aslu ini, tantahi berakhir maqasidur rasikhina, apa tujuan atau goal dari orang-orang yang sudah rasikh fil ilmi. Wa dzalika, adapun al aslu wal mu'tamad ini, ma adalah sesuatu karena yang ada apa ma qat'iyan, ialah sudah qat'i, au raji'an ila aslin qat'iyin, atau kembali kepada dasar yang qat'i. Ilmu itu dibagi 3. Ada sulbul ilmi, inti dari ilmunya. Ada mulahul ilmi, yaitu hiasan ilmu. Yang ketiga, laisa bisulbin wala mulahin, bukan inti, bukan hiasan. Yang pertama kita bahas, yang pertama sulbul ilmi. Apa yang dimaksud sulbul ilmi? Sulbul ilmi itu adalah dasar dari setiap sesuatu. Dan sulbul ilmi itu adalah apa yang diperintahkan oleh Allah. Tolabul ilmi faridatun, ilmu yang di situ adalah sulbunya, bukan mulahunya. Inti dari ilmunya, bukan hiasan ilmunya. Nah, sulbul ilmi ini sifatnya adalah qat'i, atau kalau tidak, atau dia adalah sesuatu yang kembali ke qat'i, bukan qat'i itu sendiri, tapi sesuatu yang kembali kepada qat'i. Wa syariat, adapun syariat, al mubarakatu, yang penuh barokah ini, al muhammadiyatuh, yang datang dari Nabi Muhammad, munazzalatun, ialah diturunkan, ala hadzal wajhi, atas dasar ini, yaitu atas dasar yang qat'i. Karena atas dasar yang qat'i, walidzalika, dan karena karena atas dasar yang qat'i, kanat ada apa syariah al-muhammadiyah itu, mahfudatan, ialah dijaga oleh Allah, fi usuliha, di dalam usulus syariah, wa furu'iha, dan di dalam furu'us syariahnya. Kama qala, sebagaimana berfirman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna lahu lahafidun itu dijaga. Yang dijaga itu apa? Yaitu hal-hal yang qat'i di dalam syariat.
Kalau hal-hal yang tadani ya gak dijaga, bisa berubah. Tapi kalau yang qat'i itu dijaga, itu yang dijaga oleh Allah, yang tak bisa berubah itu. Kenapa dijaga? Liannaha, karena sungguhnya syariat tarji'u ialah kembali apa syariat ila hifdzil maqasid, untuk memelihara maqasid, allati maqasid biha yang ialah dengan allati yakunu ada salahud darain, apa keselamatan di dua rumah, yaitu darul ghurur dan darul khulud, di dunia dan di akhirat. Wahya adapun maqasid ad-daruriyatu adalah daruriyat, wal hajiyatu dan hajiyat, wat tahsiniyatu dan tahsiniyat. Wama dan sesuatu yang adapun ma mukammilun laha, itu menjadi penyempurna terhadap maqasid. Mutammimun dan penyempurna li atrafiha, kepada bagian-bagian maqasid. Wahya adapun maqasidus syariah ini usulus syariati adalah usulus syariah. Jadi begini, syariat itu anggaplah ilmu. Intinya itu adalah maqasid. Jadi inti dari syariat itu adalah maqasidus syariah. Kenapa kok maqasidus syariah ini menjadi inti? Karena itu bersifat qat'i, atau dia raji'un ila aslin qat'iyyin. Jadi ada syariat, intinya adalah maqasidus syariah itu. Semua yang ada di syariat itu kembali kepada maqasidus syariah. Wahya adapun maqasid itu adalah aslus syariah, inti atau dasar dari syariah. Itu adalah al-aslu wal mu'tamad, asal dan apa-apa yang dijadikan pijakan. Jadi inti dari ilmu syariat ini adalah maqasid. Inti dari syariat ini adalah maqasid. Jadi sulbus syariah hiyal maqasid, gitu ya. Waqad qama, dan sungguh tegak al-burhanu, apa dalil al-qat'iyyu yang qat'i, ala i'tibariha, akan diperhitungkannya maqasid. Wasyairul furu'a, dan seluruh cabang-cabang syariat, mustanadatun, ialah dipijakkan ilaiha, kepada maqasid ini. Fala iskala, oleh karena itu tidak ada sanggahan, fi anna, bahwa sungguhnya maqasid ilmun aslun, adalah ilmu yang asal, rasikhul asasi, yang menancap pondasinya, dasarnya, sabitul arkan, yang tetap tiangnya. Adapun kesimpulan ini, wa in kanat, meskipun ada apa maqasid itu wat'iyatan, ialah bersifat wat'i dari Allah, la aqliyatan, bukan rasional. Jadi maqasidus syariah itu semuanya wat'i, jadi dari Allah, bukan aqliyah, bukan hasil reka-rekaan manusia. Semuanya berdasarkan wat'i. Meskipun maqasidus syariah itu wat'i, akan tetapi fal wat'iyatu, adapun beberapa sesuatu yang bersifat wat'i, yang datangnya dari Allah, qad tujari, terkadang menggandeng apa wat'iyat itu, al-aqliyati, kepada hal-hal yang bersifat rasional, fi ifadatil ilmi, untuk menghasilkan ilmu al-qat'i, yang bersifat qat'i. Maqasidus syariah itu wat'i memang, tidak aqli, akan tetapi kebanyakan sifat sesuatu yang wat'i itu menggandeng sesuatu yang akli ketika ingin mendatangkan pengetahuan yang qat'i. Jadi hal-hal wat'i itu membutuhkan hal-hal yang bersifat akli ketika yang wat'i ini ingin menghasilkan ilmu yang qat'i. Jadi maqasidus syariah itu butuh peran akal untuk mengantarkan kepada suatu kesimpulan yang bersifat qat'i. Wa ilmu syariati, dan sementara adapun ilmu syariat, min jumlatiha, adalah sebagian dari akliyat. Kenapa kok dikatakan syariat itu akliyat? Masuk dalam kategori akliyat ilmu syariah itu. Idzil ilmu biha, karena pengetahuan biha tentang syariat, mustafadun, itu diperoleh minal istiqra'il ami, dari penelitian yang universal, dari penelitian yang masif, an-nazimi, yang menata, li ashtati afrodiha, akan ashtat itu sebaran-sebaran satuan dari syariat, yang menata akan sebaran-sebaran dari syariat yang parsial itu, hatta tasiro, sehingga menjadi apa syariat itu, fil akli, di dalam akal, majmu'atan, ialah sekumpulan, fi kulliyatin, di dalam kulliyat, sehingga ketika syariat itu dikaji, dikumpulkan oleh akal, maka menjadi suatu kaidah kulli, muttaridatin, yang muttaridah, yang berlaku umum, amatin, yang menyeluruh, sabitatin, yang tetap, ghairi zailatin, yang tidak hilang, wala
wala mutabaddilatin dan tak tergantikan, wa hakimatin dan dia bersifat hakimun, ghairu mahkumin alaiha, bukan sesuatu yang dihukumi tapi dia hakimatun. Wa hadhi, adapun semuanya ini yaitu muttaridah, ammah, ghairu zailah, hakimah, min khawasul kulliyatil akliyati, adalah ciri-ciri dari hal-hal universal yang berdasarkan rasionalitas, hal-hal universal yang berdasarkan akal, yang bersifat rasional. Ada al-kulliyah asy-syar'iyyah, ada al-kulliyah al-aqliyah. Jadi ada kulliyatus syariah, ada kulliyatul aqliyah. Ciri-ciri kulliyatul aqliyah itu muttaridatun, amatun, berlaku umum, diterima oleh semua orang. Waidan, dan begitu juga fa'inal kulliyatil aqliyatah, karena sesungguhnya nilai-nilai kulli yang bersifat rasional, muktabasatun, itu diambil minal wujudi dari realitas. Kebanyakan kesimpulan-kesimpulan atau narasi-narasi rasional, narasi-narasi logis itu diambil dari realita. Wa huwa, adapun wujud, adapun realita, amrun wat'iyun, adalah sesuatu yang datang dari Allah. Amrun wat'i la aqliyun, bukan yang akli. Sehingga fastawat, maka sama apa al-kulliyat al-aqliyat itu sama ma'al kulliyati syar'iyati, bersamaan dengan kulliyat syar'iyah, bihadal i'tibari, dengan sudut pandang ini. Wartafa, dan hilang al-farqu, apa perbedaan bainahuma, di antara keduanya. Jadi maqasidus syariah itu memang wat'i, tapi banyak sekali ilmu-ilmu wat'i itu yang menggandeng ilmu akli ketika ingin menghasilkan ilmu yang qat'i. Misalnya aqimus shalah, apakah benar aqimus shalah ini qat'i dalam hal kewajiban sholat? Kalau hanya dia sendiri, hanya wat'i ini sendiri, tidak bisa qat'i. Dia qat'i lurut tapi tidak qat'iyud dalalah. Baru dia menjadi qat'iyud dalalah kalau pertama misalnya al-amru yadullu 'alal wujub, itu dalil akli digabungkan. Ketika digabungkan baru menghasilkan dalil ijabah yang qat'i tentang kewajiban salat, atau dan dalil-dalil akli yang lain gitu. Jadi amrun wat'iyun, hal-hal yang datang gift dari Allah itu tidak langsung qat'i, dia akan qat'i apabila disandingkan dengan ilmu akli gitu ya. Disandingkan dengan ilmu akli. Ilmu akli itu didapat dari mana? Didapat dari realita, dari al-wujud. Dan realita itu berdasarkan wat'i. Realita ini datangnya dari Allah. Sehingga al-kulliyat al-aqliyat ada bedanya dengan kulliyat syar'iyah. Jadi kulliyat aqliyah itu datang dari syar'iyah, syar'iyah datang dari aqliyah gitu. Terus menerus begitu ya. Tak ada akhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim.